Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah al-ghafuril wadud bil karami wal jud. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sahibil maqamil mahmud wal haudil mawrud wal liwa'il ma'kud wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil khulud. Amma ba'du. Guru kita yang mulia mukarram Kiai Haji Ahmad Sholihin, Kiai Haji Abdul Karim, Ustadz Haji Acep, Ustadz Haji Toha, Ustadz Haji Husein, Bapak Kepala Desa Pedurenan, tokoh masyarakat, para orang tua, Pak RW, Pak RT, RT ada RT? RT yang hadir maulid, saya doain tahun besok biar jadi lurah di Papua. Bapak Ibu yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa Nabi Muhammad dilahirkan di bulan Rabiul Awal, tidak dilahirkan di bulan Ramadan, tidak dilahirkan di bulan Muharram, tidak dilahirkan di bulan Rajab, tidak dilahirkan di bulan Dzulhijjah? Ramadan udah dipersiapkan adanya Lailatul Qadar. Dzulhijjah sudah dipersiapkan oleh Allah adanya penyempurnaan rukun Islam ibadah haji. Rajab udah dipersiapkan oleh Allah akan adanya peristiwa Isra. Maka Allah lahirkan Nabi kita di bulan Rabiul Awal. Rabiul Awal makna yang pertama Rabiun Nas fi baladil haram. Sebaik-baik manusia adalah yang dilahirkan di kota Makkah. Harinya istimewa, tanggalnya istimewa, bulannya istimewa. Liyatasharrafa fihil ayyam waz zaman. Itu Allah lahirkan Nabi kita di bulan Rabiul Awal supaya bulan itu terkenal, harinya terkenal, tanggalnya terkenal. Harinya hari Senin. Ada apa dengan hari Senin? Bagi orang yang gemar berpuasa sunnah, pasti puasa sunnahnya di hari Senin dan Kamis. Nabi bersabda, tu'radul a'mali ilallah yaumul isnin wal khamis. Amal perbuatan manusia disampaikan kepada Allah itu di setiap hari Senin dan Kamis. Kata Nabi, aku bahagia jika amal perbuatanku dilaporkan kepada Allah sementara aku sedang berpuasa. Maka hari kelahirannya menjadi terkenal hari Senin. Tanggalnya 12, bulannya Rabiul. Ada dua cara proses kelahiran Nabi. Yang pertama disebut kelahiran hakiki. Ada tuh di kitab Rawi. Walamma aradallahu ta'ala ibraza haqiqatil Muhammadiyah. Kayaknya udah lapar-lapar amat ini. Bilang Allahnya berat. Sekali lagi yang keras. Walamma aradallahu ta'ala ibraza haqiqah
besok pergi haji. Ya Rabbal Alamin. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak menciptakan dan melahirkan nur cahaya Nabi Muhammad, qabla ayyahluqa Adama bi alfai'am, 1000 tahun sebelum Nabi Adam diciptakan, nur cahaya Nabi Muhammad sudah diciptakan dan sudah dilahirkan. Ini lahir hakiki. Walamma aradallahu ta'ala ibraz haqiqatihil Muhammadiyah. Di mana Allah Ta'ala simpan itu nur cahaya Nabi Muhammad? Fi'iliyin, di tempat yang tinggi, di tempat yang mulia. Wa yankuluni minal aslabit tahirah. Kemudian Allah Ta'ala pindahkan itu nur cahaya Nabi Muhammad ke dalam tulang sulbinya Nabi Adam. Setelah Allah Ta'ala ciptakan Nabi Adam dari 6 unsur tanah: min turab, min tin, min salsalin, min hamaim masnun. Allah Ta'ala ambil dari berbagai macam belahan dunia. Allah ambil dari Eropa, tanahnya merah keputih-putihan. Maka orang Eropa warna kulitnya putih kemerah-merahan. Presiden Erdogan, Presiden Turki. Allah Ta'ala ambil lagi itu tanah untuk ciptakan makhluk manusia Nabi Allah Adam dari tanah Afrika, warnanya hitam. Maka orang Afrika warna kulitnya, ada nggak orang Afrika di sini? Allah ambil dari Saudi, Allah ambil dari Maroko, terakhir dari Asia termasuk Indonesia paling bawah. Maka kita ini kena rembesan dari tanah Eropa, kena rembesan dari tanah Afrika. Maka orang Indonesia warna kulitnya macam-macam. Papua hitam, Ambon manis, hitam tapi manis. Tuh, Asia paling bawah. Setelah Allah Ta'ala ciptakan Nabi Allah Adam alaihi salam, nur cahaya Nabi Muhammad disimpan dalam tubuh Nabi Adam. Maka seluruh malaikat Allah perintahkan hormat, sujud kepada Nabi Adam, karena dalam tubuh Nabi Adam ada nur cahaya Nabi Muhammad. Wa il qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan bilang Allahnya kenceng dapat hadiah. Sini yang baju kotak-kotak dapat hadiah. Ya, cepat naik. Ayo, maju. Naik sini. Iya, naik. Bismillahirrahmanirrahim. Salim dulu. Namanya siapa sih? Namanya siapa? Angga. Angga kelas berapa? Angga? Ngajinya udah Iqra berapa? Al-Quran. Udah Al-Quran. Coba terusin nggak saya baca. Lam yalid wa lam yulad Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Alhamdulillah. Malikin nas, Ilahin nas. Masya Allah, orang tuanya mana ini anaknya hafal Quran? Cita-citanya mau jadi apa gak? Alhamdulillah, mau jadi guru. Saya kasih hadiah buat beli kapur tulis. Ya, duduk kan.
Yang bilang Allahnya kencang dapat hadiah. Iya, yang belakang juga dapat ntar. Wa idh qulna lil malaikatis judu li Adam fasajadu illa iblis. Ya, yang baju coklat maju. Dapat hadiah. Ini dari tadi ngeliatin kantong saya aja. Siapa namanya bang? Ali. Ali, wah cakep. Kelas berapa Ali? 4 SD. Bapaknya siapa namanya? Bapaknya? Mas Pur. Orang Betawi apa orang Jawa? Jawa. Orang Jawa. Jawa Tengah apa Jawa Timur? Jawa Barat. Jawa. Ya, ibunya ada. Hah? Ibunya datang ke sini. Kok nggak tahu begini? Hajinya udah ikra berapa? Al-Quran. Terusin saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kepanjangan ya? Oh iya, kepanjangan jadi lupa. Yang pendek. Inna a'tainakal kautsar Fasolli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Itu sambil makan permen ya? Dapat hadiah. Masih banyak. Cita-cita menjadi apa? Polisi. Buat beli sarung pistol. Sarungnya aja. Ntar kalau pistolnya buat nembakin mahasiswa lagi. Sarungnya aja yang kosong. Itu malaikat mau sujud hormat sama Nabi Adam karena dalam tubuh Nabi Adam ada nur cahaya Nabi Muhammad. Allah pindah lagi ilal arhamiz zakiyatil fahir. Allah pindah itu cahaya Nabi Muhammad yang Allah simpan dalam tubuh Nabi Adam, dipindahin ke rahimnya Siti Hawa. Sebelum ada Siti Hawa di sorga, Nabi Adam baru ada keinginan di hati, ya Allah, pantasnya di sorga kalau ada lagi makhlukmu yang berlainan jenis denganku, tambah nikmat ini sorga. Belum ngomong baru di hati Allah ciptakan Siti Hawa ada di sebelah Nabi Adam. Kaget? Biasa aja keles. Nabi Adam kaget lihat Siti Hawa cakep, tinggi, putih, bibirnya pecah delima, betisnya bunting padi, lehernya panjang, leher soang. Kalau tawa pipinya ada cedoknya di sini. Apa namanya? Kesum. Kaget Nabi Adam, udah mau megang aja tuh. Makanya kita dapat warisan kaget kalau ngeliat perempuan cakep, kita kaget. Jangankan perempuan lain, bini kita sendiri kalau habis mandi keluar dari kamar mandi pakai anduk doang kita kaget. Kita ngomong sampai pelo-pelo. Ayo udah oye, uyu-uyu. Udah kememegan duluan. Apa kememegan? Allah pindah tuh nur cahaya Nabi Muhammad ke rahimnya Siti Hawa.
melalui proses perkawinannya. Begitu Nabi Adam pengen nyentuh, pengen megang Siti Hawa, kata Allah, jangan pegang dulu. Udah, jangan pakai teror ya. Jangan pegang dulu, dan ada maharnya, ada mas kawinnya. Nabi Adam nanya, ya Rabb, ma mahruha, apa mas kawinnya Siti Hawa? Allah menjawab, sholli ala sofi Muhammadin mi'ata marrah. Mas kawinnya Siti Hawa, engkau harus membaca sholawat kepada kekasihku Muhammad sebanyak 100 kali. Nabi Muhammadnya belum ada, tapi namanya udah dijadikan mahar mas kawin Nabi Allah Adam Siti Hawa. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Makanya kita sampai sekarang kalau anak habis akad nikah suka dibacain sholawat. Allahumma sholli wa sallim wa zid wa adim wa an'im wa tafaddal wa barik. Begitu sholawat ngarep nganten. Bijalalika wa kamalika ala zaini ibadika wa asyrafi ubadik asadil arabi wal ajam wa imami taibata wal haram wa manba'il ilmi wal hilmi wal hikmati wal hikam Abil Qasim Sayyidina wa Nabina wa Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad. Ngantennya pakai kacamata hitam, pakai sorban, pakai udeng-udeng. Tukang masak di dapur pada ngintip, pengen lihat nganten. Ngintip apa ngintip? Kalau ngintip lubangnya kecil, kalau ngintek gedean. Kalau ngongok pala masuk, beda-beda. Sampai saat ini orang yang melangsungkan prosesi akad nikah pakai dibacain sholawat, karena dulu Nabi Adam perkawinan dengan Siti Hawa seperti itu. Maka dari rahim Siti Hawa itu nur cahaya Nabi Muhammad pindah ke dalam tubuh Nabi Sis, anaknya Nabi Adam. Anaknya Nabi Adam ada yang namanya Nabi Daniel, Nabi Sis, masuk di antara 124.000 nabi. Pindah lagi ke dalam tubuh Nabi Ibrahim, karena ada dalam tubuh Nabi Ibrahim nur cahaya Nabi Muhammad, maka Nabi Ibrahim nggak mempan dibakar sama Raja Namrud. Begitu udah disiapkan kayu bakar, Nabi Ibrahim dilempar ke api yang sedang berkobar. Allah berkata kepada api, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, dingin, selamatkan Ibrahim. Maka meskipun api berkobar, tidak terasa panas. Jibril ngajarin Ibrahim baca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Kil ni'mal maula wa ni'man nasir, hasbunallah wa ni'mal
Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal bersandar sama orang kaya. Kalau orang kayanya miskin, nggak bisa dijadiin senderan. Bersandar sama pejabat, begitu udah pensiun, nggak bisa lagi kita jadikan sandaran. Tapi kalau kita bersandar kepada Allah yang tidak pernah pensiun, yang tidak pernah miskin, maka Nabi Ibrahim ketika dilempar ke dalam api, Jibril mengajarkan disuruh bersandar kepada Allah. Tuh boleh diwiridin hasbunallah habis subuh 10 kali. Insya Allah kalau masak pakai tabung gas meledak, kalau kita jauh nggak kena. Lah emang saya kata apa? Kalau kita jauh nggak ke? Di dalam tubuh Nabi Ibrahim ada nur, ada cahaya. Jadi api kalah dengan nur cahaya Nabi Muhammad. Maka orang yang dalam tubuhnya ada kekuatan-kekuatan, ada kemuliaan-kemuliaan, nggak bakal kena dijahatin. Di depan pesantrennya dibuat latihan tembak-tembakan. Emang nggak ada tempat lain? Gerbang pesantren orang dibuat latihan di Megamendung. Kan lebar. Kenapa di situ? Ternyata tempat Habib Rizik berzikir ada peluru nyasar. Habib Riziknya nggak ada di situ. Dia berharap Habib Riziknya kena. Pindah lagi ke Jakarta, Cawang, Kompor, Cililitan, Tablek Akbar. Ada Habib Rizik di panggung sedang ceramah. Ada mobil Kijang, isinya drigen, dalamnya bensin. Mau diluncurkan itu mobil Kijang supaya nabrak panggung, bisa meledak. Mobilnya kagak jalan-jalan. Di depan istana gas air mata Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham jatuh kena gas air mata. Syekh Ali Jaber jatuh, Kiai Haji Fahrul Razi jatuh, tapi Habib Rizik tetap di atas mobil orasi. Ketika gas air mata dilepaskan, ditujukan kepada Habib Rizik, itu gas air mata balik lagi. Peluru karet balik lagi. Kenapa? Karena dalam tubuh Habib Rizik ada darah dagingnya Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim. Takbir. 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 Siap bela Islam, siap bela Kiai, siap bela Habaib, siap jaga NKRI. Takbir. Sallu ala Nabi. Dari tubuhnya Nabi Ibrahim itu cahaya nur Nabi Muhammad dipindahin ke dalam tubuh Nabi Ismail. Maka dalam proses penyembelihan korban, Ismail ngomong sama Nabi Ibrahim, "Abah, tekan keja kenceng, nggak mempan-mempan." Padahal goloknya dari Cibatu. Cibatu mana Cibatu? Kulon, Banten. Kenapa nggak mempan? Karena dalam tubuh Nabi Ismail ada nur cahaya Nabi Muhammad. Pindah sampai ke dalam tubuhnya Sayyid Abdullah yang menjadi cikal bakal bapaknya Nabi. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Muttalib
Abu Thalib pamannya Khadijah, istri setia, Fatimah putri tercinta semua, bangsa mulia, dari Quraisy ternama. Inilah kisah sang Rasul, yang penuh suka duka. Inilah Kisah sang Rasul, yang penuh suka duka, 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 yang penuh. suka duka. Asetnya nyangkut. Iya, sini berdua dapat hadiah. Iya, berdua. Ayo naik. Salim. Siapa namanya? Hafiz. Siapa namanya? Satria. Tadi nyanyi Abdullah nama ayahnya. Ayahnya siapa tuh Abdullah? Biarin ujungnya doang, apa-apa. Kan ketutupan ember tadi. Iya. Khadijah istri setia. Khadijah istrinya Nabi Muhammad. Iya, dapat hadiah. Begini, kalau ada panggung, anak kita panggil, kita kasih soal yang bermanfaat. Tanya ayahnya Nabi, istrinya Nabi. Jangan disuruh nyebutin nama ikan. Anak masih kecil disuruh nyebutin nama ikan laut, sampai salah nyebutnya. Di hatinya sih pengennya nyebutnya nama ikan tongkol, karena masih kecil susah. Dia sebut. Gua malu nyebutnya. Masa gua juga yang nyebut. Lanjut. Itu Abdullah yang menjadi cikal bakal ayahnya Nabi. Dalam tubuhnya ada nur Nabi Muhammad. Di Mekah Abdullah dikenal pemuda paling tampan. Kalau jalan di waktu malam gelap jadi terang. Gadis-gadis kota Makkah mendambakan pengen dapat Abdullah. Tetapi wa khassohal qaribul mujibu bi antakuna ummal li Mustafa. Secara khusus Allah Ta'ala sudah siapin calon ibunya Nabi. Siapa? Naqalahu ila maqarrihi min sodapati Aminah az-Zuhriyah. Gadis desa Siti Aminah, bukan gadis kota Makkah. Apa bedanya gadis desa dengan gadis kota? Beda, gadis desa belum terkontaminasi gaya hidup dengan kehidupan gadis kota. Kentutnya aja suaranya beda. Kalau gadis desa masih kecil suaranya perepet. Kalau gadis kota makanya jodoh, umur, rezeki udah ditentuin oleh Allah. Gak ada makhluk Allah hidup nih kelaparan, gak ada. Udah ada rezekinya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa ala Allahi rizquha. Kurang keras. Saya bilang Allahnya ikutin gerakan tangan saya biar kompak, biar tembus 7 lapis langit,
Biar musim kemarau yang udah lama nih, hujan masih jarang. Biar besok hujan seminggu. Jangan seminggu nggak sekolah ntar. Wa ma min dabbatin fil ardi illa ala Allahi rizquha. Yang baju hitam dapat hadiah. Maju berdua sama yang baju hijau. Iya, tuh yang nengok baju hijau. Hijau ke biru? Biru, ayo. Iya, iya, berdua sama yang baju hitam dapat hadiah buat beli HP. Siapa namanya bang? Lebaid. Lebaid. Kelas berapa? 4 SD. 4 SD. Ayahnya siapa namanya itu? Mulyadi. Mulyadi ada. Nggak ada kemana? Ke Kalimantan. Kalimantan. Oh, yang tempat Jakarta mau dipindahin. Ngajinya Iqra berapa? Juz amma. Udah bisa baca doa mau makan? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Mantap. Bisa bilang begini nggak? Takbir! Takbir! Allahu Akbar! Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Ih, mantap. Besok saya ajak ke Jakarta nih. Karena takbirnya kenceng, gedean. Alhamdulillah. Masih banyak. Alhamdulillah. 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 Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah sama-sama. Al-Quran iman, Al-Quran pedoman, Al-Quran petunjuk kami. Al-Quran sama-sama. Al-Quran iman, Al-Quran petunjuk, Al-Quran, Al-Quran satukan. Aksi bela Islam, ayo bela Islam, ayo bela Islam. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Siap bela Islam? Siap bela Islam? Intan surullah yansurkum. Jika kau membela Allah, Allah akan membelamu. Salah kalau ada orang Allah gak perlu dibela, gak ngaji tuh orang.
nggak ngaji tuh orang. Belalah agama sesuai dengan kemampuanmu. Guru ngajar itu sedang membela agama Allah. Sekarang guru tempat ngajarnya lagi direnovasi, lagi diperbaiki. Kita bantu biaya untuk renovasi, itu kita lagi berjuang. Mau berjuang? Mau berjuang? Saya ajak bapak-bapak, ibu-ibu berjuang membantu biaya renovasi Pondok Pesantren Miftahul Jannah. Saya dulu bang, saya dulu. Silakan ikuti saya cuma ngasih contoh. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Saya taruh biar anak saya pinter. Niat, ayo keluarin dari kantong. Jangan takut miskin karena beramal, gantinya berlipat ganda. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma maqaya wasi'al karami ya Rabbi mudah-mudahan apa yang Bapak berikan amal jariah Allah ganti dengan rezeki yang banyak, halal, berkah, amin ya Rabbal alamin. Itu nur cahaya Nabi Muhammad di dalam tubuhnya Abdullah pindah ke rahim Siti Aminah setelah melalui proses perkawinan. Begitu ada di rahim Aminah, keluarlah yang namanya lahir wadai. Tadi lahir hakiki, yang kedua lahir wadai, wa izharahu jisman wa ruhan bisuratihi wa makna. Ada jasadnya, ada ruhnya, ada bentuknya. Siapa tuh dukun beranaknya? Bidadari dari surga bersama Jibril dan Mikail. Nabi lahir ke alam dunia biwajhi ma yura ahsanu minhu wala akhlaq. Itu wajah Nabi begitu lahir ke alam dunia terang, langsung sujud. Maktu asyurri, usernya udah kepotong, udah putus. Siapa yang motong? Biyadil kudratil ilahiyah, kekuasaan Allah. Maktunan, udah sunat. Udah sunat apa belum? Udah. Sini dapat hadiah. Ya. Siapa namanya bang? Iyas. Iyas.
berapa dia? 3. Ayahnya siapa namanya? Heri. Ibunya siapa namanya? Heri. Orang Betawi apa orang Sunda. Sundanya mana? Oh, Garut. Oh, yang ada orang pada bikin sol sepatu. Garut sol sepatu sama hordeng. Hadiahnya maunya berapa? Yang coklat apa yang ada bawah yang merah? Ada yang coklat sama yang putih. Yang putih sama yang coklat. Putih. Kalau yang putih kue apem. Hadiah Allah. Udah sunat belum? Udah, coba saya lihat. Itu Nabi maktu asurroti, usernya udah terputus. Maktunan udah disunat. Siapa? Kekuasaan Allah itu semua. Hamalathu ummuhu Aminatu falam tajid li hamlihi. Aminah waktu buntingin Nabi Muhammad kagak ada roman-romannya bunting. Perutnya kagak gendut. Beda sama bini kita 4 bulan pakai ngidam. Pengen rujak bebek jambu klutuk sama uli. Nyambung apa kagak ya? Jambu klutuk sama uli nyambung apa enggak? Ya, orang ngidam emang aneh-aneh. Dulu anak saya yang ketiga ngidamnya itu aneh. Jam 12 malam doang pengen megang pala. Saya pulang ceramah, ayah pengen megang pala. Saya buka peci, ini pegang? Bukan, kurang gede lah. Saya kaget, pala apa? Pala kereta, pala pesawat. Rupanya itu anak yang idamnya pengen megang pala pesawat, belajarnya naik pesawat. Sekarang di Mesir anak saya. Tuh pengaruh permintaan ngidam. Maka kalau bini ngidam pengennya duduk di bawah pohon rambutan aja kasih. Siapa tahu udah jadi joragan rambutan. Ntar begitu panen di Bantar Gebang, dia semuanya yang beli. Saya ceramah di Condet di rumah Haji Soleh, Bandar Buah. Jadi pasar Keramat Jati, pasar induk itu yang pegang Haji Soleh. Saya ceramah di rumahnya, berkatnya itu buahan 27 jenis buah. Duren, salak, anggur, capi, semek, semuanya ada. 27 jenis buah. Lubi-lubi, nanam. Hah? Singkong mah bukan buah. Kalau singkong ubi. Semuanya dikasih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu waktu Nabi Muhammad wa aina atis simar wa adna syajarul jana, yang tadinya pohon-pohon itu sebelum Nabi lahir cabangnya pada ngampleh. Apa ngampleh? Hah? Kalau ngampleh ke bawah apa ke atas? Mananya babalo yang udah ngampleh. Mbak, suka marah gak kita dikatain ngampleh sama bini? Belagu lubang, pakai mau kawin lagi udah ngampleh juga. Marah gak? Marah gak? Marah kita. Pergi ke sono, ke pasar Bantar Gebang dekat masjidnya Haji Rojak tuh. Beli jamu yang 42.000, telur bebeknya 2. Ngapa kau minum ini? Gua dikatain ngampleh sama bini gua. Itu
itu suka marah. Itu Nabi Muhammad sebelum dilahirkan cabang-cabang pohon pada ngampleh. Begitu Nabi lahir, itu cabang pada naik, keluar daun, keluar kembang, berbuah. Itu pohon capi, ada capi daun, ada capi lumut. Capi daun ada dua, ada yang kuning, ada yang hijau. Kalau yang kuning kulitnya rada tebal, tapi isinya bagus, lengket. Digigitnya itu enak. Digigitnya enak. Yang kuning digigitnya enak. Digigitnya enak. Gua bilang aman. Gua lagi ngomongin capi. Itu semua saking girangnya Nabi dilahirkan ke dunia. Wa kullu dabbatin li Quraisyin bipisahil al-sunil arabiyah. Binatang-binatang piaraan tiba-tiba ada keanehan pada bisa ngomong bahasa Arab. Bipisahil al-sunil arabiyah, ontak ngomong Arab. Kucing yang biasanya meong doang, nggak bisa meong hari itu, ngomong Arab. Biasanya kan kucing meong doang. Berebut pala bandeng bunyinya, berantem, jatuh dari genteng, kakinya ketabrak motor, kawin, meong semua. Waktu kawin meongnya pelan-pelan pertama. Udah lama baru kita wow. Tahu aja kapan gua liatin. Itu ontak ngomong Arab. Nabi punya ontak 4. 1 namanya Qaswa, 2 namanya Jaz'a, 3 namanya Jadla, 4 namanya Badyo. Sama-sama ontak, nama beda, sama-sama Toyota, tapi merek Camry, Innova, Ras, sama-sama Toyota. Ada tandanya masing-masing. Itu yang namanya onta Nabi Qaswa. Itu di telinganya ada cacat. Kalau Jad'a itu yang di paha belakangnya ada cacat. Kemudian ada yang cacatnya di kaki. Kemudian ada yang cacatnya di perut. Itu 4 jenis binatang onta, namanya beda tapi sama. Sama perusahaan Toyota, satu perusahaan, tapi ada Camry, ada Kijang, ada Innova, ada Ras, ada apa lagi? Hah? Iya, emang punya? Punya dong. Alhamdulillah. Ya nyaut aja dulu punya. Siapa tahu besok ada yang ngirimin kan? Dari 9 naga. Amin ya rabbal alamin. Wa busyiratil jinnu, jin juga pada girang. Jin Nabi dilahirkan, jin girang. Wa busyiratil jinnu bi izlali zamani. Jin mana tuh yang girang? Jin Islam, bukan jin yang datang waktu pelantikan. Itu mah kalau yang itu demennya di WC, maka spiteng DPR MPR waktu pelantikan muap, baunya kemana-mana. Orang kebanyakan jin, dari Prabuan Ratu, dari Nyi Roro Kidul. Maka kita kalau masuk WC disuruh baca doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Nabi lahir, malam ini kita rayakan sebagai tanda cinta. Setiap hari kita disuruh memperbanyak baca sholat. Sholawat dalam sholat menjadi rukun. Kalau tasahud nggak baca sholawat, la sholatalah, nggak sah sholatnya. Maka kita kagak cukup dengerin ceramah. Ngaji itu penting, ngaji itu penting.
Ngaji itu penting. Bukan yang penting ngaji. Bukan yang penting ngaji, tetapi ngaji itu penting. Bukan yang penting ngaji. Di Miftahul Jannah kegiatannya cukup banyak. Ada remajanya di sini yang pengen belajar fikih Safinatun Najah, diajarin. Kita bakal tahu mana yang dimakruhkan dalam sholat. Makruh dalam sholat nahanin pengen kentut. Lagi sholat perut blebek habis makan jengkol sama ubi rebus. Bunyi kerukuk pengen nahanin kentut, kita tahanin. Makruh, kentut batalin sholat. Wudhu lagi. Sebab kalau sambil nahanin kentut bacaan Fatihah kagak pase. Perut sakit nahanin kentut. Tina si total. Sakit makruh, sakit perut kita tahan dalam sholat. Wa yukrahul iltifatu biwajhihi illa lihajatin. Lagi sholat nengok makruh illa lihajatin, kecuali nengoknya ada kepentingan. Sholat di rumah, di depan meja makan, ada pala bandeng pesmol mau diambil kucing, boleh nengok. Tapi jangan sambil besuk. Batal. Makanya ngaji itu penting. Bukan yang penting ngaji. Jadi kita dikasih tahu sama guru kita, sama Kiai Solihin, sama Kiai Karim, sama Ustadz Toha, sama Ustadz Cecep, sama Ustadz Hasan, diajarin ntar insya Allah. Maka sebagai bentuk rasa cinta kita sama Nabi, ramaikan musola dengan sholat berjamaah, ramaikan masjid dengan sholat berjamaah, ramaikan taman surga majelis taklim dengan ikut belajar insya Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pas jam 12. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Besok saya sambung di Pondok Pesantren Ar-Ridwan 2 Pedurenan bulan Februari. Insya Allah.